Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya ialah nikmat kesempatan. Sehingga pada episode kali ini kita akan podcast dengan beberapa mahasiswa yang temanya sangat relevan dengan realitas pendidikan saat ini, yaitu pendidikan Islam berwawasan multikultural dalam visi integral. Tema ini penting karena hidup kita di tengah masyarakat, ya apalagi terutama berbeda-beda satu sama lainnya. Oke, sekarang waktunya kita memperkenalkan mahasiswa-mahasiswanya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Abdul Azam, saya penyedia podcast pada kali ini. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Aksya Kadinata. Senang kenal dengan teman-teman semua, salam kenal semuanya. Konnichiwa, minasan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafka Ibadur Rahman. Yoroshiku onegaishimasu. Hello everyone, my name is Abdurrahman Said. Today I wanna share something with you guys. Let's watch this video. Oke, pada kali ini kita mulai dari segmen pertama, yaitu visi integral dalam pendidikan. Yang pertama, kita mulai dari dasar dulu nih, teman-teman mahasiswa. Kepada narasumber yaitu Ananda Said, secara konseptual apa yang dimaksud dengan visi integral dalam pendidikan? Dan mengapa konsep ini dianggap relevan dalam konteks pendidikan modern? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya kepada moderator Abdul Azhar. Secara sederhana ya, visi integral adalah cara pandang yang melihat manusia dan pendidikannya secara utuh, tidak parsial. Yang artinya itu pendidikan tidak hanya menyentuh aspek kognitif atau intelektual saja, tetapi juga aspek moral, spiritual, sosial, budaya, dan bahkan sistem kehidupan sekalipun. Dalam visi integral ini, manusia dipahami memiliki beberapa dimensi sebagai individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai bagian dari budaya. Jadi pendidikan idealnya mampu mengakomodasi seluruh dimensi tersebut secara seimbang. Jadi relevansinya secara langsung itu dengan pendidikan modern adalah karena selama ini kita sering terjebak pada dikotomi ya, seperti ilmu agama dan ilmu umum, akal dan moral, dan sekolah dan kehidupan nyata. Visi integral di sini hadir sebagai pendekatan yang berusaha menjembatani sekat-sekat tersebut. Berarti bisa dikatakan visi integral ini ingin menyatukan hal-hal yang selama ini dipisahkan dalam pendidikan. Betul sekali. Jadi visi integral itu tidak meniadakan perbedaan, tapi menempatkan setiap aspek itu pada porsinya agar saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Oke, bagus banget dari Kak Abdurrahman Said yang sudah memberikan pendapatnya ya tentang pertanyaan saya. Mungkin tadi jawabnya masih agak ragu-ragu ya. Oke, tidak apa-apa, tapi agar waktunya tidak lama, kita lanjut ke segmen kedua, yaitu pendidikan multikultural. Kita lanjut ke perspektif pendidikan multikultural kepada Ananda Asad. Bagaimana konsep pendidikan multikultural, khususnya pemikiran James Adams, dan apa tujuannya dalam dunia pendidikan? Oke, bagus sekali pertanyaannya kepada moderator Saudara Abdul Azhar mengenai konteks dari pendidikan multikultural ya. Oke, pendidikan kultural sendiri pada dasarnya adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai seluruh perbedaan dan keberagaman latar belakang peserta didik. Baik dari sisi budayanya, sisi sukunya, sisi etnisnya, maupun sisi bahasa, dan sekalipun cara pandangnya juga kita harus bisa menghargai itu semua. Menurut James Banks yang tadi moderator singgung, sekolah multikultural memiliki beberapa karakter. Di antaranya itu ada sikap positif terhadap keberagaman, kurikulum yang beragam, yang inklusif, tidak membeda-bedakan, lalu metode pembelajarannya yang adil, tidak membeda-bedakan juga, serta evaluasi yang sensitif terhadap latar belakang siswa. Apa tujuannya? Tujuan utamanya itu adalah bukan sekadar mengajarkan toleransi saja,
bukan mengajarkan menghargai perbedaan saja, tetapi membentuk peserta didik agar mampu hidup secara adil, menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan orang lain, dan memiliki rasa empati sosial dalam masyarakat yang plural. Itu mungkin. Oke, mungkin tadi baru secara penjelasan sama tujuan utamanya ya saya. Sekarang dalam praktiknya, apa tantangan terbesar nih dalam pendidikan multikultural di sekolah? Wow, baik ya. Ini sangat menarik ya bicara tentang tantangan terbesar pendidikan multikultural di sekolah. Oke, tantangan terbesar itu adalah ketika pendidikan multikultural itu sendiri itu berhenti hanya pada slogan saja. Misalnya, hanya sebatas jargon, ayo kita toleransi, ayo kita menghargai perbedaan. Hanya sebatas itu. Tetapi tidak benar-benar membentuk kesadaran siswanya sendiri. Selain itu, ada juga kekhawatiran pendidikan multikultural dipahami secara keliru sebagai relativisme nilai. Padahal seharusnya ini berfungsi sebagai pendidikan sosial, bukan penghapusan prinsip keyakinan. Oke, wow, jawaban yang sangat menarik ya dari Anda Arsa. Kita lanjut dulu karena nanti kita ada sesi diskusi bareng-bareng ya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang sangat penting nih kepada narasumber ketiga yaitu Ananda Musafa. Bagaimana Anda menjelaskan posisi pendidikan agama Islam dalam kerangka visi integral dan dalam pendidikan multikultural? Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana posisi pendidikan Islam dalam kerangka visi integral dan pendidikan multikultural, yang dimana pada dasarnya pendidikan Islam memiliki peran yang sangat fundamental, yang dimana dalam Islam ini sendiri manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki hubungan dengan Tuhannya yaitu Allah, kemudian sesama manusia, alam, dan juga dengan dirinya sendiri. Ini sejalan dengan gagasan integral yang melihat yaitu adalah manusia itu melihat secara menyeluruh. Kemudian dalam Al-Quran menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya Islam membawa nilai kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam konteks multikultural, pendidikan Islam bukan untuk mencairkan akidah, tetapi justru membentuk akhlak, adab, dan sikap bijak dalam menyikapi perbedaan tanpa kehilangan prinsip. Jadi itu dalam Islam tuh, kalau dalam konteks multikultural, jadi tidak hanya yang namanya tuh mempelajari akidah saja, tetapi dalam Islam itu kita juga harus mempelajari yang dimana tuh bermoral, bersikap, dan beradab, yang kita tuh agar tidak membedakan sesama manusia. Oke, dari penjelasan yang tadi Mustafa bilang, jadi pendidikan Islam tidak bertentangan dengan realitas keberagaman saat ini. Betul juga. Jadi pendidikan Islam dengan realitas keberagaman tidak bertentangan selama ditempatkan dengan benar. Islam mengajarkan toleransi dalam muamalah, tetapi tetap tegas dalam masalah akidah. Pendidikan Islam justru berfungsi sebagai penuntun agar keberagaman tidak melahirkan konflik, melainkan kedewasaan sikap. Oke, tadi kita udah masuk ke segmen dari pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen diskusi bareng-bareng. Nah, saya di sini ada satu pertanyaan aja, yaitu untuk semua narasumber ya. Apakah pendidikan multikultural bisa berjalan tanpa mengorbankan nilai dan prinsip Islam? Oke, jadi apakah bisa di sini berjalan tanpa mengorbankan nilai dan prinsip Islam? Jadi menurut saya itu bisa ya, selama visi integral dijadikan kerangka berpikir. Visi integral tidak menuntut pelepasan nilai, tetapi juga menata cara kita memahami realitas secara utuh dan memahami kehidupan yang berlangsung selama ini. Saya juga setuju sih sama pendapat Abdul. Karena emang bisa pendidikan multikultural itu bisa tanpa adanya pengorbanan nilai dan prinsip Islam. Kenapa? Karena pendidikan multikultural itu sendiri seharusnya menjadi alat pedagogis, bukan ideologi. Nilai
nilai inti tetap harus jelas. Baik, kalau dari saya menambahkan intinya pendidikan multikultural sangat bisa dan sangat relevan dengan agama Islam itu sendiri, asal harus memiliki batas yang jelas, karena Islam sudah memiliki batas yang jelas. Selama batasan itu dijaga, pendidikan multikultural justru memperkuat peran pendidikan agama dalam membentuk akhlak. Jadi tidak hanya sekedar akidah doang yang kuat, akhlak juga harus dikuatkan dengan cara kita berpendidikan secara multikultural. Dari diskusi kita kali ini, kita bisa menarik 3 poin. Yang pertama, visi integral membantu kita melihat pendidikan secara utuh. Kedua, pendidikan multikultural adalah keniscayaan sosial yang perlu dikelola dengan bijak. Ketiga, pendidikan agama Islam berperan sebagai kompas nilai dan moral. Semoga diskusi ini memberikan kalian semua manfaat dan bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah menyempatkan waktu datang ke podcast ini, dan juga terima kasih kepada pendengar yang mau mendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.